Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chow Sang-in di Penjamun, Jakarta. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Wakilnya adalah Ichi Bangse dari Jepang dan sebagai sekretarisnya adalah Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Mei 1945. BPUPKI pertama saya buka. Silakan kepada rekan-rekan semua yang ingin menyumbangkan idenya dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan, dan lima kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara. Saya mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun, kita tunggu usulan dari Dr. Diploma dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini, kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Sidang kedua BPUPKI saya buka. Selanjutnya kepada semua untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya berikan mengenai berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Demikianlah usul-usul dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotivasi, kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno. Besok dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini dinyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Insinyur Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan dua rumusan lainnya, yaitu yang pertama rumusan Trisila, yang isinya gotong royong dan sosiodemokratis ketuhanan. Ia juga mengusulkan rumusan Ekasila yang isinya sosionasionalisme. Bagaimana Ketua? Apakah usulan diterima? Baiklah, silakan para hadirin untuk menyampaikan pendapatnya. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyetujui dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Baik, terima kasih Pak Hatta. Usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang hari ini akan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPU PKI kemudian membentuk Panitia Perumusan Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut sebagai Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung aspirasi tentang pembentukan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai Ketua dan Abdul Qohar Muzakir, Muhatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Muhyamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, dan A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Muhyamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bersama Pancasila dan telah menundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam para menurut manusia. Kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemerintahan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian kemusyawaratan kami, siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya mengusulkan Saudara Ketua? Silakan, Ketua. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti apa? Menurut saya sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Baik, saya setuju. Terima kasih Bapak Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat sidang kedua BPU PKI ini saya nyatakan berakhir. Akhir pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya.